Hadirin mustami'in rahimakumullah. Pada kajian kali ini Al-Faqir ingin sedikit membahas tentang manfaat menyendiri atau membatasi diri untuk berkumpul dengan manusia. Lebih-lebih zaman sekarang, zaman akhir, zaman fitnah, Pak. Karena itu kita seharusnya membatasi diri daripada berkumpul dengan manusia. Nah, di antara manfaat daripada menyendiri atau membatasi hubungan dengan para manusia itu sangat banyak. Di dalam kitab Majmu' Al-Habib Abdullah bin Husain bin Zahir, beliau mengatakan wa fawaidul uzla kasiratun syahira. Faedah uzla, faedah menyendiri, membatasi berkumpul dengan manusia, kasiratun syahira, sangat banyak dan sudah banyak yang mengetahui, sudah terkenal sudah. Ya'rifuha man lahu adna basirah. Kata beliau, tidak semua orang yang bisa mengetahui faedah menyendiri kecuali orang yang mempunyai sedikit akal dan sedikit mata hati. Kalau orang itu sudah benar-benar akalnya dipakai, kemudian punya basirah, hati yang bersih, dia akan faham tentang hikmah atau manfaat daripada uzlah. Di antaranya nggih Pak, di antara faedah uzlah yaitu taisirus somti, memudahkan bagi kita untuk enggak banyak komentar, memudahkan bagi kita untuk diam, enggak banyak omong. Kenapa? Orang banyak omong itu Pak, pasti akeh salah nih. Kalau sudah orang itu banyak salahnya, pasti banyak dosanya. Lebih-lebih ketika omongan kita lepas kontrol, bisa-bisa menyakiti hati manusia. Loh, ngelarani atine menungso niki dosa gede Pak. Saya kepingin ndak kepingin banyak omong. Saya kepingin diem. Corone yok nopo menengo. Ojo kumpul ambek menungso. Kalau jenengan ngomong kumpul sama manusia, mau nggak mau jenengan bakal banyak omong. Nah, di antara fadilah uzlah, menyendiri atau membatasi untuk interaksi dengan manusia, itu memudahkan bagi kita untuk diam. Bahkan Imam Ghazali mengatakan wa huwa faidatun 'azima yahtawi ala jumlati fawaidi diniyatin wa dunyawiyah. Orang tidak banyak omong, orang tidak banyak komentar, itu banyak fadilahnya, banyak keutamaannya daripada banyak diam. Banyak Pak, baik daripada urusan duniawi maupun urusan dini. Urusan agama, urusan dunia itu banyak terkandung di dalam banyak diam. Nih Pak, nih coba Anda lihat, zaman sekarang niki kacau. Zaman sekarang ini amburadul itu kenapa? Karena banyak komentar. Orang tidak ngerti agama, komentar agama. Kan begitu? Tidak ngerti nasab, komentar nasab. Hancur, bingung. Kemudian orang tidak ngerti politik, ngomong politik. Orang tidak ngerti urusan usaha, waduh, urusannya ngomongno tentang dolar, tentang perang. Ini loh, yang menyebabkan kacaunya kehidupan karena banyak yang komentar. Taisirus somet. Orang diem itu fadilahnya banyak. Dari urusan dunia, urusan agama itu banyak terkandung, tersimpan di dalam banyaknya diam. Nah, selamat Pak. Orang itu Pak, kalau sudah tidak banyak komentar, agamanya selamat. Ini zaman akhir nih, orang nih lesan gampang untuk mengucapkan, melontarkan kata-kata yang mungkin dia itu tidak terasa. Omongannya itu bisa menyebabkan dia keluar daripada agama Islam. Di antaranya itu sering orang-orang ngomong,
golek rezeki sing haram ae soro, apa maning golek sing halal. Loh, ini diremehkan orang zaman sekarang, seakan-akan omongan mudah. Tapi hati-hati loh ya, omongan seperti itu berarti Anda telah menghina Tuhan. Golek nyari rezeki yang haram aja susah, apalagi cari yang halal. Berarti Anda meragukan Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan Allah tidak mampu memberikan rezeki yang halal kepada Anda. Ini kan melecehkan, ini kan istihza billah, ini menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi zaman akhir digawe guyonan. Nggih. Boten napa-napa Bib, mlebu neraka wis enak lah. Di neraka itu kan nanti kumpul sama artis, kumpul sama ini, kamu kepingin aku mlebu neraka. Loh, ini omongan bahaya nih. Orang seperti ini bisa keluar daripada Islam, iso kufur, Pak. Karena itu di antara fadilah orang yang sudah membatasi hubungannya, interaksi dengan manusia, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk banyak diam, tidak banyak komentar. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-samtu hikmah wa qalilun fa'iluh. Diam, tidak banyak komentar, itu mengandung banyak hikmah. Tapi sayang, sedikit pelakunya. Sing akeh wong kakean omong. Yang diam itu jarang. Sekarang sok intelek, sok komentar, semua hubungan apapun, urusan apapun dikomentari. Padahal dia tidak kompeten, padahal dia bukan urusannya, tapi sok intelek, sok ngerti, akhirnya diomongkan, banyak komentar, terjadi kericuhan, bingung umatnya, bingung Pak. Zaman dulu tuh Pak, enggak semua ilmu diumbar di publik. Tidak semua ilmu itu bisa dikonsumsi umum. Ada ilmu-ilmu tertentu harus disimpan, kecuali bagi orang-orang tertentu. Nah, zaman sekarang kepingin diakui sebagai ulama, kepingin diakui sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, sing jelimet-jelimet di jero kitab iki diumbar. Akhirnya orang-orang ini kebingungan, kemudian oh ngene tak agama iku. Oh ngene. Nah, dari sini orang-orang meremehkan daripada syariatnya Nabi Muhammad. Terjadi enggak? Terjadi. Nopo apa lae kakean komentar. Paham nggih, Pak? Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka kata Nabi Muhammad, falyakul khairan, hendaknya dia berucap dengan ucapan yang bagus, yang indah, yang berpotensi pahala. Kalau jenengan ndak iso ngomong sing api, ndak bisa ngomong positif, ndak bisa ngomong yang bisa membuat Anda mendapatkan ridhonya Allah, liyasmut, menengok, diam, pikir dulu sebelum jenengan ngomong. Kalau jenengan sudah keluar omongan, ndak bisa ditarik kembali, susah. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu ketika Isra Mi'raj dilihatkan macam-macam kejadian, Pak. Di antara kejadian yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, yaitu ada lubang kecil yang keluar sapi. Lubangnya kecil yang keluar binatang-binatang besar. Ndak nyambung, ndak pas sampai lubangi. Kemudian Nabi Muhammad tanya, Jibril, itu kejadian apa wahai Jibril? Lubang kecil tapi keluarnya besar. Kemudian mau masuk lagi ndak bisa Jibril. Itu apa? Itu isyarat apa wahai Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan itu adalah isyarat daripada lesan orang yang ngomong sembarangan. Ngomong daripada lesan yang kecil tapi keluarnya bisa mengakibatkan sesuatu yang besar, tapi ditarik balik ndak bisa. Jenengan ngomong sama orang nyakiti atine wong, ngomong nih,
Ngomong sudah, lepas kontrol sudah, emosi, jenengan ngomong aja. Ketika orang ini sakit hati, akhirnya geger. Paham ya? Akhirnya terjadi kekisruhan, akhirnya terjadi pembunuhan gara-gara omongan. Tapi jenengan tarik kembali, sepurane, saya tidak sengaja, saya tadi ngomong itu tidak sadar. Tidak bisa Pak, ditarik balik, tidak bisa, sudah sakit hati kok. Anda ngomongnya ngawur, ini ibarat lubang yang kecil, keluar binatang yang besar, mau masuk kembali, tidak bisa. Karena itu omongan dijaga, dinasehati sama Nabi Muhammad. Kalau jenengan menjadi orang beriman, hendaknya ngomong yang benar. Kalau jenengan tidak bisa ngomong yang benar, hendaknya jenengan banyak diam, ojo komentar. Paham Pak? Kemudian yang selanjutnya, al-faragh lil ibadah, faedah menyendiri, faedah membatasi diri daripada interaksi dengan manusia, yaitu mempunyai waktu luang untuk ibadah, fokus ibadah. Seperti apa? Zikir, memikirkan ciptaannya Allah dan lain sebagainya. Enak Pak, orang jarang kumpul dengan manusia itu enak. Mau zikiran kapanpun bisa, mau memperbanyak baca Al-Quran bisa, mau memperbanyak sholat sunnah bisa, mau memperbanyak zikir la ilaha illallah sholawatan, mampu dan bisa terkendali dan bisa termanage waktunya. Tapi kalau sudah jenengan kumpul sama manusia, lebih-lebih jenengan menjadi orang yang terkenal, susah Pak. Mau takbir Allahu Akbar, telepon. Mau takbir lagi Allahu Akbar, ketok pintu, tamu lagi, nemoni tamu jam-jaman. Tersita waktu kita untuk berzikir kepada Allah, tersita gara-gara nopo? Gara-gara kita senang kumpul dengan manusia. Kalau sudah kumpul dengan manusia, jenengan terkenal, wah susah. Untuk ngatur ibadah teng Gusti Allah susah. Tuh lihat Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adni. Beliau ulama besar. Beliau itu ahli ilm, ulama besar, ahli ibadah. Nah, kalau sudah jadi orang terkenal, tentunya banyak tamu, nggih. Banyak tamu. Ketika sudah terganggu aktivitas ibadahnya dengan tamu, beliau mengatakan apa? Lah iya, kalau seandainya aku ndak kenal manusia dan manusia ndak kenal aku, seneng aku. Ketimbang seperti ini, aku susah nemoni tamu. Akhirnya aku ndak bisa berduaan dengan Allah Ta'ala. Akhirnya aku tidak fokus ibadah kepada Allah. Tersita waktuku gara-gara tamu. Sebab apa? Terkenal. Zaman sekarang, waduh, wis ndak duwe ilmu, kepingin terkenal. Masya Allah. Orang dulu tidak kepingin Pak. Orang dulu memang kompeten di dalam ilmunya. Memang ini orang hebat. Orang ini pantas jadi panutan. Tapi tidak mau terkenal. Kenapa? Kalau sudah terkenal susah zikiran. Kalau sudah terkenal susah ibadah Pak. Mau ibadah undangan ke sana. Setelah undangan di sini undangan lagi ke sana. Masuk rumah sebentar disusul maneng. Kapan ibadah teng Gusti Allah? Akhirnya tersita. Nggak seneng orang-orang dulu. Masya Allah. Zaman sekarang berubah ya, beda ya. Wis ndak duwe ibadah, ndak duwe ilmu, kepingin ditokohkan, kepingin banyak undangan, kepingin terkenal. Masya Allah. Berubah. Nah, kemudian diantaranya juga faedah daripada uzlah, yaitu al-unsu billah wa munajatuhu. Merasa nikmat, enjoy dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa senang berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuh Pak, orang tuh kalau sudah cinta dengan lawan jenisnya, kalau sudah cinta dengan lawan jenisnya, yang diinginkan apa? Berduaan. Kan begitu? Ojo sampai pacaran di ngarep umum. Jangan sampai ada yang tahu. Kenapa? Aku kepingin berduaan. Aku kepingin berduaan dengan kekasihku. Kan begitu? Kalau ada keramaian, ada orang yang ruwet-ruwet, nyengkre, enggak mau. Kenapa? Ganggu. Waliullah Pak. Orang-orang soleh, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu paling senang berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak mau kumpul dengan manusia. Kenapa? Ganggu.
ganggu ketika dia bermesraan dengan Tuhannya. Di antaranya siapa? Rabi'atul Adawiyah, wali perempuan, Pak. Rabi'atul Adawiyah, seorang wali perempuan. Beliau mengatakan begini, mundu arba'ina sanatan ma ghammani qad illa tulu'ul fajri. Aku nih 40 tahun tidak pernah merasakan sumpek hidup di dunia kecuali sebabnya satu. Ini yang menyebabkan aku sumpek urip di dunia. Apa itu? Terbit fajar. Apa yang menyebabkan terbit fajar? Menyebabkan Rabi'atul Adawiyah menjadi orang yang susah karena kumpul lagi dengan manusia. Ketika mulai malam hari sampai menjelang subuh, itu Rabi'atul Adawiyah ibadah bermesraan dengan Allah Ta'ala, berduaan dengan Allah Ta'ala. Ketika sudah fajar, sumpek, ya Allah, ketemu menungso maneng, ya Allah, ketemu orang yang ngerasani, ya Allah, ketemu ini, sumpek. Rabi'atul Adawiyah paling senang dengan Allah, berduaan dengan Allah. Karena itu waliullah, orang-orang soleh itu tidak mau ketemu menungso. Kenapa? Kalau ketemu menungso ngeruweti, Pak. Wal unsu billah. Ini adalah fadilah, faedah menyendiri. Kemudian wa tayassuri mutala'atil kutub. Nih, fadilah selanjutnya nggih. Fadilah membatasi diri daripada interaksi dengan manusia. Ini khususnya bagi para ustadz-ustadz, dai-dai. Kalau jenengan nggak mau terkenal, kalau jenengan nggak mau menerima undangan, enak. Kenapa? Anda akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mutola'ah kitab. Oh, didik-didik menyendiri di kamar, menyendiri di perpustakaannya, baca kitab, nggak ada yang ganggu. Tapi kalau sudah terkenal, katanya mau sak lembar ki bingung, Mbak. Mau baca 1 lembar, besok lagi diundang, baca lagi, ada tamu, baca lagi, ono sing ngrasani teko maneh terus datang. Itu pun Pak rugi, Pak. Ojo jenengan kira lek dadi Pak Yai enak. Lah teko nyuguhi iki kan dhuwit pisan, Pak. Tuku gula, tuku kopi. Ya Allah, sakno. Kasihan orang-orang yang terkenal nih. Ketika dia terkenal, banyak orang yang datang berkeluh kesah, nggih, kemudian nyugui. Wis walhasil dadi wong terkenal iki ndak enak, Pak. Gak enak. Kalau ngerasa enak berarti ini urusannya duniawi. Kalau orangnya ini ukhrawi, kalau sudah urusannya adalah akhirat, ndak seneng ketemu menungso sumpek. Ketemu ini sumpek, kepinginnya apa? Dewenan di jero omah, kemudian ibadah teng Gusti Allah, mutola'ah kitab, zikiran. Itu hobi daripada orang-orang soleh. Naam. Kemudian yang selanjutnya, at-tafarruh lil hirfa. Insyaallah, nggih. Fadilah selanjutnya yaitu orang tersebut bisa fokus dalam pekerjaannya. Seperti apa? Kal kitabah, nyatet, ngerangkum kitab, wal khiyatah, jahit, wa ghairima, dan lain sebagainya. Jenengan kalau ndak banyak yang kenal jenengan, kalau jenengan sudah membatasi kumpul dengan manusia, enak, iso fokus. Anda seumpamanya ustadz, nggih, Anda ngarang kitab, gampang, ndak tersendat-sendat jenengan, ndak terganggu dengan manusia, nulisnya lancar, ngerangkum ini. Begitu juga ketika jenengan penjahit, bisa selesai. Kalau jenengan penjahit tapi akeh koncone, tas mancal, ayo mancing, metu maneng. Tas mlebu omah, ayo bakar-bakar, metu maneng, ndak mari-mari. Hebat nggih, fadilahnya enak niki. Fadilah orang ndak terkenal itu enak. Fadilah daripada orang itu membatasi diri daripada kumpul dengan manusia itu enak. Iso fokus ibadah, fokus mutolaah, fokus dikiran, kemudian bisa menyelesaikan segala urusan, kemudian bisa fokus terhadap pekerjaan. Nikmat. Batasi. Loh Beb, saya ini
kerja di luar, Beb. Ya napa? Ya monggo, silakan Anda kerja masuk rumah. Ndak usah kerja mari ngono jagongan nang kono jagongan kene. Anda akan tersita. Saya, Beb, kalau begitu ndak sholat Jumat. Lo tetap silahkan Anda bekerja. Setelah bekerja masuk rumah. Setelah majlisan maulidan masuk rumah. Setelah sholat berjamaah masuk rumah. Setelah sholat Jumat masuk rumah. Yang dimaksud seperti itu bukan berarti jenengan meneng di kamar ndak ngelakoni opo-opo. Bukan seperti itu. Silahkan Anda lakukan kewajiban, cuma Anda batasi interaksi kumpul dengan manusia, baru akan muncul keberkahan umurin jenengan. Paham ya? Dan Pak, nih perlu jenengan pahami nggih, uzlah itu bukan berarti jenengan harus naik ke gunung, bukan. Jenengan di dalam rumah pun bisa dikatakan uzlah. Jenengan di dalam rumah pun bisa dikatakan menyendiri, ndak harus menaik ke gunung lebu gua, ndak. Maksudnya Anda membatasi diri daripada kumpul dengan manusia. Itu yang dinamakan uzlah. Kemudian ketika Anda melakukan uzlah seperti itu, saya tidak mau Beb kumpul manusia, saya tidak mau, saya batasi kumpul dengan manusia. Tapi ning jero omah kok HP, ya percuma Pak. Ketok kabeh ning jenengan di jero omah terus, tapi HP dicekel. Yang ndelok YouTube, ndelok kabar sembarang kali ring jenengan. Ini bukan uzlah, tambah sumpek juga jenengan. Podo karo ketemu menungso. Uzlah tuh Pak, membatasi diri daripada hubungan dengan manusia, fokus ibadah. Itu yang dinamakan uzlah. Paham ya? Nyekel HP terus, ya podo ae. Ndak kumpul menungso, tapi buka HP. Semua ada di HP saiki Pak. Kabar dunia ada di HP. Apapun bisa Anda lihat, taruh HP, jenengan kerja, setelah kerja masuk rumah, sholat berjamaah, masuk rumah, kemudian Anda majlisan masuk rumah, zikiran di rumah, baca Quran. Oh, Anda akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, diantaranya juga aslinya banyak Pak, fadilah daripada orang menyendiri itu banyak. Diantaranya juga nggih, As-salama an sama'il munkarat kal ghibah wan namimah. Jenengan kalau sudah tidak mau kumpul dengan manusia, Anda akan selamat daripada mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Contohnya apa? Ghibah, rasan-rasan, namimah, adu domba. Selamat jenengan. Loh, ini kita nih. Coba Anda mikir ya. Kalau jenengan saat ini zaman sekarang, jenengan kumpul dengan manusia, yang Anda dengarkan itu nasihat atau gunjingan? Rasan-rasan. Kalau jenengan kumpul dengan manusia, yang Anda dapatkan manfaat atau mudarat? Manfaatnya jarang. Yang sering kita dengarkan ketika kumpul dengan manusia, perkara-perkara yang haram, rasan-rasan, kemudian gonjeng, kemudian adu domba. Itu yang terjadi saat ini ketika kumpul dengan manusia. Kumpul nang warung, jenengan ngerti, iku masya Allah, iku bojone selingkuh, niku entek sa RT pindah RT liya Pak, entek RT kono sa RW, entek sa RW sak kecamatan, entek kabeh wis pindah provinsi. Maring ini sak donya dirasani niku, ndak ono sing tepak blas wis. Kumpul menungso ya niku. Saya Habib, saya nih Bib, mendengarkan orang-orang yang menggunjing, rasanya niku jogo hati nih Bib. Sakno Bib, kalau dia ngomong cuma ndak ada yang ngerungokno, kan kasihan dia Bib. Saya cuma dengarkan aja, aku ndak melu-melu rasan-rasan, mek ngerungokno tok. Podo Pak, yang ngomong, yang mendengarkan itu sama dosanya. Orang yang mendengarkan itu kata Nabi Muhammad ahadul mughtaben, termasuk daripada orang yang rasan-rasan. Kenapa? Karena Anda membantu untuk orang tersebut rasan-rasan. Kalau seandainya tidak ada yang mendengarkan, kate ngoceh mbek sapa iki? Adanya orang rasan-rasan, ono wong sing rasan-rasan gonjing, itu gara-gara ono jenengan sing ngerungokno. Paham Pak? Kalau seumpamanya jenengan nyengkir, jenengan tidak mau mendengarkan, kate ngoceh, gendeng nih Pak. Tidak mungkin dia akan melontarkan, akan
menerangkan tentang aibnya manusia, tidak mungkin. Dia berani ngomong, gonjing, ngerasani gara-gara ada yang bantu. Sinten jenengan sing ngerungokno. Paham nggih? Karena itu diantaranya nggih, kalau jenengan sudah tidak mau kumpul lagi dengan manusia, jenengan bakal selamat daripada mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah seperti rasan-rasan, kemudian adu domba. Nah, kemudian juga selamat dari apa? Wal akhbaril muwahhishatil mudlima. Kalau jenengan sudah tidak mau saya kumpul dengan manusia, sudah saya jaga diri saya batasi, tidak mau kumpul dengan manusia, jenengan bakal selamat daripada kabar informasi yang membuat jenengan gelisah hidup di atas dunia. Nih, saya kasih contoh nggih. Ketika jenengan kumpul dengan manusia, zamannya corona nih nggih, yang dibahas apa? Sing mati saini, sing sekian, iki positif, itu tambah begini, ini pandemi, itu. Bingung jenengan, aduh kok ngene ya. Tapi ketika Anda di dalam rumah, ndak mau kumpul dengan orang-orang tersebut, Anda akan selamat. Hati jenengan bersih, hati jenengan ndak bakal gelisah. Penyebab jenengan sumpek urip di dunya, satu, Anda kumpul dengan manusia, karena manusia akan memberi informasi yang ada di muka bumi ini terhadap jenengan. Akhirnya jenengan ngerungokno kabeh, dolar munda, bensin munda, listrik munda, banyak PHK, corona yang meninggal sekian. Bingung jenengan, kok kabarin harus yang enak ya? Buka HP tawuran, buka HP korupsi, ngerungokno radio gelut, ngerungokno TV gelut. Ndak sing enak, Pak. Zaman sekarang ndak ada yang enak. Ndak ada yang enak. Buka apapun jenengan sumpek kabeh, Pak. Nyumpekno kabeh. Terus yuk nopo? Wis, dekeken HP jenengan. Paham ya? Ojo kumpul menungso sing akeh zikiran, kemudian fokus ibadah kepada Allah, tentrem uripe jenengan. Enak uripe. Coba jujur. Nih, sing sumpek-sumpek niki. Saya yakin jenengan kakean kumpul menungso. Akhirnya jenengan ngerungokno. Mulai kerjaan soro saiki. Sumpek wis iya yo. Saiki mundak kabeh. Mari ngene bensin mundak. Listrik mundak. Terus yo nopo niki? Kerjaan soro kabeh mundak, urip ya diterusno ta. Lho, sumpek wis. Bingung jenengan. Lah coba jenengan ibadah fokus kepada Allah. Badai ekonomi apapun insya Allah jenengan dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sing kuat. Kuat imane perseni ati, insya Allah jenengan bakal kuat ngadepi urip enak-enak. Paham ya? Nah, kemudian Mbak, nih, wa minha as-salama an musyahadatil munkarat kakasfil aurat wan nadhari ila nisa'il ajnabiyah. Fadilah selanjutnya, ketika jenengan sudah membatasi diri daripada kumpul dengan manusia, maka jenengan bakal selamat daripada melihat kemungkaran. Zaman sekarang kemungkaran itu sudah merajalela. Seperti apa? Buka aurat sudah biasa, hal lumrah zaman sekarang, bahkan dibuat konten. Ciuman buat konten, mabuk dibuat konten, perempuan buka aurat buat konten. Kakasfil aurat sudah tidak usah kumpul. Jenengan keluar sebentar ngelihat perempuan tidak pakai kerudung kok zaman sekarang. Sudah biasa kan? Panas beb. Panas. Eling ya, neraka luwih panas. Hati-hati jenengan. Kalau di dunia panas sementara, tapi nanti di akhirat jenengan mlebu neraka. Kenapa? Jenengan ndak nurut kali syariat Nabi Muhammad. Loh, jenengan ketika keluar dari rumah ndelok macem-macem, Pak. Sing wedok kurang kaine. Paham ya? Sing Masya Allah, semua sudah. Hal yang menyebabkan mengundang kemurkaan Allah terjadi zaman sekarang. Kemudian wan nadhar ila nisal ajnabiyah, ndelok wong wedok dadi jagongan kok zaman sekarang. Kadang sak kantor goncengan. Lho niki garwane jenengan sanes beb. Lho terus apa jenengan gonceng?
anu Beb, konco dhewe, besti. Lho. Konco reket niki Beb, tak anggap adik dhewe, enake adik dhewe. Jenengan kira malaikat jenengan ndak duwe syahwat. Kemudian jenengan gonceng dempet-dempetan koyo ngono. Lho, iki lho yang terjadi. Wan nadhar ila nisa ajnabiyah, bakal delok jenengan. Ini yang menyebabkan atine kula jenengan rusak, kuping, telinga ngerungokno hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kemudian mata melihat sesuatu yang dimurkai oleh Allah, mlebu nang ati, nang pikiran, kacau Pak. Jenengan ibadah akhirnya fokusnya kepada perempuan-perempuan yang jenengan lihat. Jenengan bawa HP nggih, bawa HP. Ketika jenengan bawa HP, mau sholat nih, mau sholat, bawa HP, Anda scroll gitu, ketok nong wedok lah sengaja, jenengan taruh, takbir, muter di kene wong wedok nih Pak, wah yu wedok iki ya, omahe dek endi ku ya, aku wis koncoan apa durung ya, masya Allah, iki satu pandangan loh Pak, satu pandangan, lah terus lek bendino ndelok koyo ngono dadi apa utek ambi atine kula jenengan Pak. Karena itu kula jenengan ndak menikmati ibadah. Apa sebabnya? Kaken kumpul kali menungso. Paham ya? Nih Pak, Masya Allah, zaman saiki medeni nggih Pak. Nih, zaman sekarang nih Pak, tempat majelis ilmu, solawatan sudah bukan identik lagi menjadi tempatnya orang-orang soleh. Enggak. Solawatan seharusnya di situ kita dikasih asupan, suplemen hati, suplemen batin sehingga kita cinta kepada Nabi Muhammad, kan begitu. Sekarang enggak. Solawatan tempat biru jodoh Pak. Solawatan campur laki perempuan, solawatan seperti dangdutan, solawatan syair-syairnya ternyata merayu-merayu perempuan. Ini yang terjadi zaman sekarang. Solawatan ya Allah, munsid lanang ambek wedok didadekno siji. Terjadi enggak? Terjadi. Akhirnya ndak keroso endi Nabi Muhammad, tak kerasa. Zaman sekarang majelis ilmu, tempat solawatan ndak bisa identik lagi dengan kesolehan. Ndak. Bingungi Pak. Kadang pacaran, ketemuan ya sholawatan di kono, ketemuan di pengajian. Tempat pacaran zaman sekarang itu majelis ilmu, tempat sholawatan, bahkan menjadi tempat maksiat, ajang maksiat ya kayak ngono. Terjadi ya Allah. Karena itu hati-hati jenengan nggih. Para ustadz harus wajib menegur ketika majelisnya jenengan kok ada di antara murid-murid jenengan kok wani pacaran, tegur. Kalaupun tidak ada, Anda wajib mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad tentang bagaimana keharaman melihat ajnabiyah. Terangkan Pak, biar tidak bingung nih umat. Kacau loh Pak zaman sekarang nih Pak, kacau. Solawatan tempat biru jodoh, solawatan yang seharusnya merangsang kita untuk solawat kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, ternyata di situ isi syair-syairnya memuji atau merayu para perempuan. Loh, gila yang terjadi. Akhirnya apa? Sepo, ngerti sepo jenengan? Ndak ada rasa, ndak ada rasa. Kalau zaman dulu, masya Allah, sing nyekel terbang wong loro wong telu. Kemudian sing gosidae ya ala kadare, tapi nangis Pak, nangis. Zaman sekarang koyo diskotik, lampune kelap-kelip kabeh, jedar-jedor, kemudian sing terbangan sak truk, nggih, munsite lanang wedok. Ya Allah, iki zaman opo niki Pak? Kulo kadang bingung ngelihat orang zaman sekarang nanti ditegur, ojo koyo ngene solawatan, lho Beb. Solawatan ketimbang dangdutan Beb. Loh. Iki lho. Lo luwe enak jenengan terang-terangan maksiat. Iki maksiat, iki kebaikan, seenak kan? Ini ndak. Ini kemaksiatan dibungkus dengan ketaatan zaman sekarang itu, Pak. Pura-pura gawe rida, gawe udeng, gawe imamah. Di panggung ngelirik wong wedok. Loh, iki lho. Terjadi. Maksiat cuma dibungkus dengan kesolehan. Kalau zaman dulu kan ketok, iki memang bener-bener maksiat. Ini orang taat kelihatan. Saiki sing pacaran cadaran Pak kadang Pak. Paham ya? Karena itu jaluk selamat teng Gusti Allah. Ini sudah
Zamannya zaman fitnah, Pak. Zaman fitnah, kacau, bingung. Yasirul halimu hayron, sorol halimu hayron, kata Nabi Muhammad. Nanti akhir zaman tuh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar agama kebingungan. Seakan-akan dia yang salah. Dia negor, ada orang salah, jenengan tidak tepak, diserang. Wah, jenengan tidak maju, jenengan kolot. Akhirnya orang alim ini minder. Apa aku sing salah ya? Kok koyo ngene ya? Biyen koyo ngene iki salah. Lu saiki aku sing salah ya. Halimu hayron, merasa bingung. Ojo-ojo ilmuku sing salah. Ya Allah, ini terjadi. Karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan iman kita, iman anak turun kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan daripada fitnah agama berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.